Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ulan Pramesti, nomor induk mahasiswa 0585888889 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan dinamika etika di Pura dalam kehidupan umat Hindu masa kini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan hubungan antara etika atau susila dan praktik keagamaan di Pura yang dalam Hindu dikenal dengan istilah Trisedana. Trisedana adalah pedoman utama dalam ajaran Hindu yang mengajarkan keseimbangan antara pemahaman spiritual, etika hidup, dan praktik keagamaan. Dengan menerapkan konsep tattva, susila, dan upacara, umat Hindu dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan spiritual yang lebih mendalam. Mengenai etika atau susila, hal ini berhubungan dengan perilaku sehari-hari, di mana konsep Trikaya Parisuddha menjadi pedoman utama dalam aspek ini, yaitu ada Manacika Parisuddha, yaitu berpikir yang baik dan benar, Wacika Parisuddha, berbicara yang baik dan benar, dan Kayika Parisuddha, berbuat yang baik dan benar. Pedoman dalam menjalankan Trikaya Parisuddha tentunya wajib diimplementasikan umumnya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi saat kita akan melakukan praktik keagamaan di Pura. Hal ini dijadikan landasan moral dalam melaksanakan ajaran agama Hindu, sehingga dalam praktik keagamaan, hal tersebut tidak hanya bersifat seremonial, namun juga menjaga nilai spiritual dan moral. Menjelaskan Pura dalam ranah kontemporer adalah tempat ibadah dan pusat kegiatan spiritual bagi umat Hindu di Bali. Keberadaan Pura sangat penting bagi umat Hindu, karena Pura tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai yang pertama pusat spiritual, di mana menjadi tempat bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa melalui persembahyangan, meditasi, dan pelaksanaan upacara yatnya. Di Pura, umat Hindu memperoleh ketenangan batin, memperkuatkan strada dan bakti, dan membangun kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pusat sosial, di mana Pura memiliki fungsi sosial karena menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan adat. Melalui kegiatan di Pura, umat belajar bekerja sama, bergotong royong atau ngayah, dan mempererat hubungan antar sesama. Kegiatan seperti persiapan upacara, rapat adat, hingga kegiatan sosial masyarakat memperkuat rasa persatuan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Pura membantu menciptakan keharmonisan sosial di lingkungan umat Hindu. Yang ketiga, Pura sebagai pusat budaya. Pura juga berperan penting dalam melestarikan budaya Hindu di Bali, seperti seni tari, tabuh, gamelan, kidung suci. Konsep pembagian ruang Pura dikenal dengan Trimandala, yaitu pembagian area berdasarkan tingkat kesuciannya. Yang pertama adalah ada Nista Mandala, yaitu area terluar atau halaman luar Pura. Makna simboliknya melambangkan dunia luar atau Burloka alias alam bawah. Dalam konsep tubuh manusia diibaratkan sebagai kaki. Fungsinya sebagai tempat persiapan upacara, area aktivitas sosial seperti pembuatan sarana upacara, parkir atau antilan, dan kegiatan butayatnya. Yang kedua ada Madhya Mandala, area tengah Pura. Makna simboliknya merupakan melambangkan buah loka atau alam tengah, diibaratkan sebagai badan manusia. Fungsinya sebagai tempat persiapan umat sebelum melakukan persembahyangan. Yang ketiga ada Utama Mandala atau area terdalam dan paling suci. Makna simboliknya melambangkan Swahloka atau alam atas, yang diibaratkan sebagai kepala manusia. Fungsinya tempat petinggi utama dan pusat persembahyangan. Selanjutnya mengenai nilai-nilai etika saat memasuki dan berada di Pura. Yang pertama, menjaga kesucian diri, datang dalam keadaan bersih lahir dan batin. Tidak memasuki Pura dalam keadaan cuntake, khususnya bagi perempuan. Yang kedua, berpakaian sopan, menggunakan pakaian adat atau pakaian yang menutup aurat. Memakai kain dan selendang sebagai simbol pengendalian diri. Yang ketiga, menjaga ucapan dan perilaku selama berada di areal Pura. Tidak berkata kasar atau bercanda berlebihan, apalagi bertengkar. Yang keempat, kesadaran spiritual. Memiliki niat tulus dan sikap hormat selama berada di area Pura. Berikut beberapa tantangan praktik sembahyang di Pura.
Yang pertama adalah pengaruh modernisasi, di mana generasi muda mulai kurang tertarik mempelajari makna agama atau spiritual ritual. Yang kedua ada distraksi teknologi. Biasa sering terjadi di pura ketika kita melakukan persembahyangan, kita akan terdistraksi dengan penggunaan handphone. Yang ketiga ada kurangnya pemahaman etika. Banyak pengunjung yang belum memahami aturan kesopanan di pura. Yang keempat, dikomersilkannya pura sebagai tempat suci, yang biasanya pura seringkali dipandang hanya sebagai objek wisata, bukan sebagai tempat ibadah. Akhir merupakan solusi atau saran yang bisa diberikan dalam menghadapi tantangan dalam melaksanakan persembahyaan di pura. Yang pertama, meningkatkan pendidikan agama dan pemahaman etika sejak dini, bagaimana kita harus berlaku di dalam areal pura. Yang kedua, memanfaatkan teknologi secara bijak untuk edukasi Hindu. Jadi ketika kita berada di areal pura, sebaiknya HP mungkin di silent dulu. Yang ketiga, menanamkan kesadaran bahwa pura adalah ruang spiritual, bukan sekedar lokasi wisata. Yang keempat, mendorong generasi muda untuk aktif dalam kegiatan adat dan keagamaan. Yang terakhir, menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dan nilai kesucian tradisi Hindu agar tidak luntur. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.